we're approving about 95% of visa applications for students. 95%. So we're making it as easy as possible for people to study in America. Pak Zulfikar, itu merupakan tanggapan Duta Besar Amerika Serikat bahwa 90% visa yang dikeluarkan adalah visa untuk studi di Amerika Serikat, dan bahwa scholarship ataupun beasiswa yang dikeluarkan dari Amerika biasanya langsung diberikan oleh universitas atau lembaga-lembaga itu sendiri. Jadi mungkin Pak Zulfikar bisa langsung menanyakannya ke sekolah-sekolah tinggi ataupun universitasnya langsung untuk informasi lebih jauh apakah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Tentu saja bisa juga melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta di bidang pendidikan. Bu Retno, kita coba pengen telaah lagi tentang pendidikan ini sendiri. Tentu saja pendidikan ini dengan adanya mahasiswa Indonesia di Amerika dan juga adanya pertukaran pelajar akan lebih membawa pengertian yang lebih jauh tentunya tentang komunikasi antara kedua belah pihak. Betul sekali bahwa kita berusaha meningkatkan pelajar kita ke Amerika, tetapi jangan lupa bahwa ini adalah two ways. Jadi juga kita ingin menarik pelajar-pelajar Amerika untuk belajar di Indonesia. Jadi karena kalau kita membawa mereka ke Indonesia, saya kira otomatis mereka akan lebih bisa memahami sebenarnya Indonesia itu seperti apa. Karena kita suka sedih, sekali lagi ini adalah masalah pemahaman satu sama lain. Kalau kita bicara mungkin tidak di Washington, mungkin tidak di New York, tetapi kita bicara di daerah yang agak remote di Amerika. Untuk bicara mengenai masalah Indonesia, mungkin bayangannya adalah Indonesia itu negara yang sangat jauh, yang mungkin mobil aja tidak ada. Sementara kalau mereka misalnya ke Jakarta, mau memilih mobil apa, semuanya ada. Jadi sekali lagi itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada gap pemahaman satu sama lain, terutama di grassroots, di level masyarakat, baik di Amerika maupun di Indonesia. Nah, pendidikan. Kita ke Amerika, tetapi at the same time, karena kita mengatakan bahwa kita adalah partner yang equal, kita juga menyediakan atau menawarkan beasiswa kepada Amerika. Misalnya terkait dengan beasiswa Dharmasiswa dan juga beasiswa seni dan budaya Indonesia. Untuk beasiswa Dharmasiswa itu sendiri, kita sudah memberikan komitmen kita akan menyediakan sekitar 100 scholarship tailor-made untuk pelajar-pelajar Amerika untuk belajar di Indonesia. Memang ini beasiswa yang non-degree, tetapi sekali lagi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Amerika terhadap Indonesia, termasuk budaya, seni, dan sebagainya. Nah, saya ingin sedikit kembali kepada masalah Islam dan demokrasi. Ada satu lagi hal yang baru kita lakukan, kedutaan kita di Washington melakukan. Kita melakukan hearing dengan Kongres di Amerika, di Washington baru-baru ini. Kita menggandeng beberapa negara Muslim, beberapa negara Islam, dan masing-masing duta besar bicara mengenai what is Islam, what is democracy, and what is actually our life, our actual life, kehidupan kita di Indonesia, bahwa kita bisa berdemokrasi sementara kita juga beragama Islam. Dan ternyata dari laporan yang saya baca dari Washington, reaksinya cukup bagus, Ambassador. So we received a very positive response from the Congress about our hearing with Congress. Ambassador Dino was there, and we presented about our life here in Indonesia, our democratic life here in Indonesia. Jadi saya kira kita berusaha dari berbagai macam angle, Pak Doni. Apapun kita lakukan untuk sekali lagi edukasi, people to people contact, dengan tujuan antara lain yang utama adalah meningkatkan pemahaman. Karena sekali lagi tanpa pemahaman yang pas antara kita, banyak sekali hal yang kita tidak inginkan mungkin terjadi. Ambassador, the response of the Congress. Well, as Ibu Retno said, I think this was a very good initiative that Ambassador Dino Jalal and I think some of his other ambassadorial colleagues in Washington took to just sit down and discuss
issues of Islam and democracy in our Congress, and they met with a number of congressmen led by Congressman David Dreyer, who had recently visited Indonesia and had a very good visit here. They visited here several times, and so they're very enthusiastic supporters of both Indonesia and the relationship. But I'd like to make one comment about this issue of Islam and democracy. I've only lived in two countries that were majority Muslim, Turkey and Indonesia, both democracies. So to me, there is no question about whether Islam and democracy are compatible. Of course they are. No different than any other religion. So I think what's important to do is get back to making sure that we're bringing our people together, Americans to Indonesia, Indonesians to America, so they can see with their own eyes. The Indonesians I've talked to who've gone to the United States, lived in the United States, when I ask them, what surprised you the most? They say, Americans are open and friendly. And then Americans who come to Indonesia, well, they all fall in love with Indonesia. So we just need to have more of them doing that. Yeah. That's beautiful. Bu Retno, mungkin karena terbatasnya waktu, Excellency, we are running out of time. Satu kali komentar lagi dari Ibu Retno, mungkin tentang kaitan antara hubungan baik kita dan apa yang harus dilakukan ke depan, dan juga bagaimana kita harus work out dengan stigma yang sekarang ini mungkin di beberapa golongan masyarakat masih berada. Hubungan kita dengan Amerika bagus, dan ini bukan merupakan hubungan yang nostalgic relation dalam artian bahwa ini karena Presiden Obama pernah tinggal di Indonesia. Tetapi kita bisa membuktikan hubungan ini baik, menguntungkan bagi kedua belah pihak. Saya ingin sekali lagi tekankan bahwa hubungan yang baik itu adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak, hubungan yang sifatnya sejajar, tidak antara donor dan resipien, tapi kita betul-betul sifatnya adalah sejajar, sehingga pada saat kita meluncurkan comprehensive partnership, secara jelas di situ disebutkan bahwa hubungan kita dengan Amerika adalah hubungan antara kedua negara yang sejajar, dan hubungan ini harus kita isi dengan sesuatu yang sifatnya konkret, karena sekali lagi politik luar negeri harus bisa menghadirkan sesuatu yang konkret yang bermanfaat bagi rakyatnya. Yang bermanfaat ini antara lain yang kita tidak sebutkan tadi adalah perdagangan, ekonomi, investasi, pendidikan, science and technology, research, environment, banyak sekali. Sehingga pada saat rakyat bertanya kepada kita, pada saat konstituen bertanya kepada kita, karena kita mengatakan hubungan Indonesia dengan Amerika adalah baik, mereka akan tanya, apa hasilnya? Dan kita dengan jelas bisa menghadirkan data-data bahwa ini loh hubungan yang baik, hubungan yang konkret, dan bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan ke depan saya yakin bahwa dengan potensi yang dimiliki oleh baik Amerika maupun Indonesia, ke depan kita yakin hubungan kita akan menjadi semakin lebih baik. Hubungan dua negara yang demokratis, hubungan dua negara yang besar. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Ibu Retno, and thank you also to Your Excellency for coming to our studio. Terima kasih. And for your comments. Terima kasih banyak Ibu Retno, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah dialog aktual yang untuk hari ini yang telah 1 jam kita bersama membahas dan juga mendengarkan tentang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Indonesia maupun juga Amerika Serikat untuk dapat menepis stigma-stigma yang ada di antara dua belah pihak. Indonesia, sebagian masyarakatnya mungkin mempunyai pikiran tentang masyarakat Amerika dan juga sebaliknya. Ada kaitannya dengan Islam, ada kaitannya dengan ideologi. Namun kita banyak common values ataupun ideologi yang bersamaan seperti azas demokrasi yang kita anut bersama, dan juga banyak hal seperti juga perdagangan, investasi dan sebagainya. Dan untuk itu kita berharap bahwa hubungan Amerika Serikat dan Indonesia tidak dulu sampai di sini mencapai puncak, namun akan terus meningkat di masa yang akan datang. Selamat sore dan sampai jumpa.